satu step lagi Allah mengabulkan doa kita, gitu teman-teman. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzaliyah. Di video singkat kali ini teman-teman, aku mau cerita sedikit tentang kenapa sih Kak, jika kita mulai mengamalkan sholawat, justru ujian datang bertubi-tubi tanpa henti, semakin deras dan semakin berat. Jarang memang teman-teman yang mulai di awal-awal ngamalin sholawat itu jadi berhenti gitu ya, jadi mundur gara-gara dirasa, loh kok aku ngamalin sholawat, aku jadi diuji demikian. Alhasil jadinya mundur, berhenti dari ngamalin sholawat. Memang aku pun demikian, aku merasakan hal yang sama ketika aku mulai awal-awal ngamalin sholawat. Iya teman-teman, jadi sebenarnya kenapa aku ingin share ini, karena aku ingin cerita bahwa yang ngerasakan demikian, maksudnya yang ngerasa berat di awal-awal itu nggak cuman kalian gitu, kita semua sama gitu ya teman-teman. Jadi akun YouTube channel ini teman-teman memang bener-bener aku pengen sharing aja gitu, pengen sharing tentang pengalaman bersolawat aku. Siapa tahu sedikit membantu teman-teman yang mulai awal-awal mengamalkan sholawat. Jadi mungkin dengan nonton video aku jadi ngerasa ada teman gitu, jadi ngerasa oh ternyata yang merasakan ini nggak hanya aku ya gitu ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman, ketika kita mulai mengamalkan sholawat itu kenapa sih kok ujian semakin berat? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Allah sedang menghapus dosa kita. Jadi ketika kita bersolawat nih, satu solawat yang kita baca, itu Allah ganti dengan 10 rahmat Allah. Setiap bacaan solawat yang kita baca, pelan-pelan menghapus dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita mulai mengamalkan solawat, ujian datang. Ujian itu datang sebagai cara Allah untuk menghapus dosa kita. Ketika dosa kita terhapus, maka doa kita diijabah sama Allah. Karena seperti yang kita ketahui ya, salah satu penghalang doa kita diijabah adalah dosa kita sendiri. Itu teman-teman. Dan kadang teman-teman yang baru awal-awal ngamalin sholawat, ketika tiba di fase ujian datang, itu kayak sepertinya aku nggak cocok nih ngamalin sholawat. Gitu. Padahal disitulah kita berproses gitu. Kita berproses supaya kita menjadi siap. Allah hapus dosa kita, Allah jadikan kita orang yang siap menerima apa hajat yang kita minta. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah itu sebagai alarm bahwa Allah akan mengabulkan hajat kita. Jadi misalkan besok Allah mau mengabulkan hajat kita. Nah hari ini tiba-tiba kita dapat ujian yang gak pernah kita sangka. Itu sebenarnya adalah alarm bagi kita bahwa doa kita mau diijabah. Doa kita sebentar lagi diijabah sama Allah. Tinggal kitanya nih, gitu teman-teman. Ketika ujian yang berat itu datang di satu momen, kalau kita mundur, ya sudah, berarti hajat kita nggak jadi terkabul. Tapi kalau di satu titik itu kita sadar bahwa ini adalah alarm, dan kita lanjut terus mengamalkan sholawat, insya Allah Allah mengabulkan hajat kita. Nah perlunya sharing-sharing seperti ini kan, kita jadi tahu ya kan, kita jadi tahu bahwa oh ternyata dengan adanya ujian ini justru bagus gitu ya, justru kita sedang berproses nih gitu. Jadi bukannya malah kita jadi mundur gitu ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan sedikit sharingku hari ini teman-teman membantu teman-teman yang baru awal-awal mengamalkan sholawat, bahwa itu lumrah terjadi. Bisa jadi dua kemungkinan itu sedang terjadi pada teman-teman semua. Bisa jadi Allah sedang menghapus dosa teman-teman, atau kemungkinan yang kedua, doa teman-teman, hajat teman-teman sebentar lagi, tinggal satu step lagi Allah ijabah doanya. Dan terus terang teman-teman, sampai detik ini pun alarm ujian itu selalu datang setiap kali doaku mau diijabah
sama Allah. Mungkin dulu di awal-awal ketika ujian datang, aku jadi terpuruk gitu ya. Aku jadi kayak putus asa. Tapi lama-kelamaan sambil kita berproses, insya Allah ketika ujian itu datang, kita jadi seneng gitu. Karena itu alarm dari Allah. Baik teman-teman, sedikit sharingku hari ini, semoga sedikit membantu teman-teman yang baru awal-awal ngamalin sholawat ya. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.